Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di podcastnya PKS. Kali ini aku bersama orang yang cukup penting di PKS Lampung. Ya, dan aku rasa kita bakal ngebahas hal-hal seputar dunia ke-PKS-an ya, dan insya Allah kita akan mulai ini bersama Mas Mufti. Ya. Apa kabar Mufti? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau aku yang salam itu dong. Enggak apa-apa, kita remput. Dan luar biasanya adalah Mas Mufti punya kesempatan malam hari ini untuk kita bincang-bincang soal ke-PKS-an. Ya. Dan untuk mengawalin semua Ustadz Mufti, seperti biasa aku pengen nanya, apa itu PKS? Ya, makasih. PKS tentu singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sebuah partai yang lahir di era reformasi. Ini adalah kelanjutan dari perjuangan Partai Keadilan yang lahir pada tahun 1998, sedangkan PKS lahir pada tahun 2002 bulan April tanggal 20. Inilah Partai Keadilan Sejahtera, sehingga tahun 2022 ini, kemarin di bulan April kita ulang tahun yang ke-20 dan usia 20 adalah usia yang lagi cakep-cakepnya nih sebagai anak muda, dan PKS di usia ke-20 dengan lambang baru, dengan semangat baru, dan tagline yang kemudian selalu hadir di tengah masyarakat dengan visi yang semakin dikuatkan di tengah kehidupan berorganisasi dan berbangsa serta bernegara. Partai Keadilan Sejahtera insya Allah semakin hadir untuk memberikan kebermanfaatan untuk seluruh anak bangsa. Mantap. Dan luar biasanya tadi aku ngedengar ada kata baru ini, Mas Mufti. Partai PKS ini kalau aku lihat-lihat dia masuk Big Six, partai terbesar di Indonesia ya. Kalau nggak salah kemarin peringkat 6, dan kalau di Liga Inggris tuh Big Six itu paling diperhitungkan ini untuk merebutkan juara-juara itu kan. Masuk Liga Eropa kalau juara lawan yang menang champion kan. Champion. Nah, hafal juga gitu. Dan ini menariknya adalah partai PKS ini kan dengan yang lama itu berhasil masuk ke Big Six nih. Terus kenapa diubah? Kenapa banyak hal baru yang ditimbulkan oleh PKS? Ya, tentu change adalah keniscayaan. Bahkan ciri-ciri kehidupan adalah adanya perubahan itu. Dinamika, sesuatu yang dinamis adalah sesuatu yang ada perubahan-perubahan. Saya kira ini difahami dan menjadi satu yang niscaya, dan PKS melakukan ini semuanya karena selain di internal PKS perlu ada refresh, faktor luaran, faktor eksternal juga menuntut kita semuanya untuk berubah. Beberapa literatur yang terkini banyak buku-buku yang ditulis yang membahas tentang disrupsi ya, disrupsi kondisi saat teknologi internet menjadi keseharian kehidupan global, termasuk tentu di Indonesia, maka ketidakpastian perubahan yang sangat cepat ini terjadi di semua lini. Di dunia pemerintahan terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan, termasuk PKS mesti menjawab kondisi yang sangat berubah cepat di tengah kehidupan masyarakat, harus direspon oleh partai politik, khususnya Partai Keadilan Sejahtera, supaya kita tidak ketinggalan zaman, kita memahami zaman, kita kaidah di sini bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu termasuk atmosfernya, atmosfer yang kekinian di mana kehidupan sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa atas pengaruh teknologi. Maka PKS melakukan perubahan-perubahan itu untuk menjawab perubahan yang terjadi di luar sana juga, selain memang
tumbuh kembangnya sebuah organ, termasuk organisasi, salah satunya adalah kemauan dia untuk melakukan change. Itu menarik benar ya teman-teman ya. Karena kita harus selalu berkembang. Tapi Mas Mufti, apakah tidak ada kekhawatiran dari PKS bahwasanya bisa jadi nih mungkin ya sosialisasinya tidak sampai ke pelosok. Jadi orang itu bingung loh, ini partai apa lagi nih warna oranye katanya kan, baru nih dulu hitam kuning ya, kalau sekarang oranye tuh. Sebenarnya upaya apa yang dilakukan dan khawatir gak sih suaranya akan berkurang gitu? Sebetulnya perubahannya tidak terlalu ekstrim ya. Kalau dulu kan hitam, putih, kemudian kuning. Hitamnya masih, putihnya masih sebagai landasan lambang dan tulisan. Kemudian bulan sabit kembar yang saling membelakangi, di tengahnya ada padi. Ini juga masih sama. Jadi sebenarnya nggak terlalu ekstrim, sehingga masyarakat kalau melihat logo yang sekarang seperti ini pun tetap insya Allah akan memahami bahwa itu adalah PKS. Cuman justru dengan lambang yang baru ini, yang seperti ini PKS secara organisasi, karena ini sudah dituliskan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menegaskan bahwa PKS bukan hanya berubah secara casingnya, lambangnya saja, tapi ada hal-hal yang signifikan untuk kemudian PKS hadir dengan perubahan-perubahan yang positif. Misalkan yang paling signifikan warna oranye dan bentuk bulat. Kalau dulu kan didominasi bentuk kotak ya, sekarang bulat. Nah, untuk bulat ini kan nanti di ART ya ada penjelasannya, menghadirkan makna keindahan, keseimbangan dan seterusnya. Sedangkan oranye selain ada makna kehangatan, juga ada arti semangat muda, juga ada arti optimisme dan seterusnya. Nah, tapi mudah-mudahan lambang ini akan dengan mudah difahami oleh masyarakat bahwa PKS yang sekarang lambangnya seperti ini adalah PKS yang dulu didominasi kotak dan ada warna kuningnya, tapi dengan semangat baru, yaitu semangat untuk tetap hadir dengan semangat muda, tapi juga ada makna yang baru, yaitu kehangatan untuk selalu siap melayani masyarakat. Itu kira-kira lambang yang sekarang hadir, seperti yang saya pegang ini ADART. Di dalam ADART ini nanti di anggaran rumah tangganya dijelaskan tentang arti semua lambang dari PKS yang terdiri dari warna putih, warna hitam, warna oranye, kemudian ada bulan sabit kembar, kemudian ada padi, semuanya bisa dibaca karena ini dokumen publik, sudah didaftarkan di Kemenkumham tentunya, dan mudah-mudahan masyarakat semakin bukan hanya nanti ngepoin PKS, tapi kemudian mengerti, kemudian jatuh cinta, dan selalu menyampaikan aspirasinya melalui Partai Keadilan Sejahtera. Baik, ini menarik ya teman-teman. Banyak yang dirubah gitu. Termasuk tadi aku mendengar ada bahasa-bahasa muda nih Mas Mufti. Sebenarnya aku pernah mendengar tentang PKS ini adalah partainya milenial dan itu selalu menggema di kuping ya, partai milenial. Memang yang aku lihat secara sosialisasi logo ini udah masif banget mulai 17 Agustusan, jalan sehat kita gunakan itu, dan aku rasa memang itu salah Milad satu PKS ke-20 juga kita sosialisasikan dengan masif. Dan aku rasa ini masih bisa cocok dan dianggap pas lah untuk anak milenial. Selanjutnya adalah gimana keseriusan Partai Keadilan Sejahtera khususnya Provinsi Lampung ini untuk mengorbitkan anak muda di dalam kegiatan kepartaiannya. Terima kasih. Jadi anak muda di PKS mendapat tempat itu bukan hanya lip service, hanya jargon atau hanya message dari lambangnya saja. Tidak, tapi kita selaku salah satu pimpinan di PKS Provinsi Lampung memberi ruang anak muda PKS, termasuk untuk anak muda yang ingin aktif melalui partai politik dan bergabung ke PKS, siapapun Anda, wahai kawula muda PKS di Lampung ya. Ketika bergabung dengan PKS, yang pertama
kita ada komunitas yang kemudian di situ tempat berkumpulnya muda-mudi PKS, baik itu melalui Garuda Keadilan ataupun PKS Muda, PKS Muda ya. Termasuk nanti ada organisasi otonomnya, yaitu Gerakan Pemuda atau Gema. Keadilan. Nah, ini tempat berkumpulnya secara entitas kaula muda atau muda-mudi PKS. Kemudian kita juga memberi ruang kepada muda-mudi PKS untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kegiatan Partai Keadilan Sejahtera. Waktu kemarin kita puncak HUT RI, kita mengadakan jalan sehat dan berbagai kegiatan yang cukup besar. Setahu saya 90% ya panitianya itu anak-anak muda-mudi PKS. Kalau nggak salah panitia 30 itu 25-nya itu muda-mudi PKS. Yang tua pun bukan tua-tua juga, masih kisaran 35 itu sebagai pendamping lah ya. Tapi secara awal sampai akhir ya, itu kita beri kepada muda-mudi PKS. Itu dari sisi kegiatan. Kemudian dari sisi kiprah, kita juga memberi ruang, misalkan di proses pencalekan yang sekarang lagi kita kancah, kita bahkan memerintahkan kepada semua DPD, kami tentu di DPW, setiap dapil calegnya harus ada caleg anak muda, mudanya. Ya ada anak mudanya. Dan di beberapa titik ketika anak muda itu punya potensi dan secara kalkulasi memang bisa secara baik untuk kemudian memastikan kursi PKS bisa diraih di dapil itu, maka kita meminta kepada struktur terkait untuk menempatkan anak muda di posisi yang bisa jadi. Jadi kita bukan hanya mencalekkan PKS sebagai caleg, tapi kita mengupayakan anak-anak muda bisa juga menjadi perwakilan rakyat di level kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Beberapa PKS muda kita calonkan dan mudah-mudahan, karena sekali lagi disrupsi politik, disrupsi kan tadi saya ceritakan di awal, perubahan yang sangat cepat itu terjadi termasuk di dunia politik. Di dunia politik itu termasuk pada kontestasi elektoral. Dan kita tahu pemilih, kalau dari data yang ada, 2024 itu yang di bawah usia 40 tahun di atas 50%, kalau nggak salah 52%. Dan ini tentu melek teknologi. Ketika anak muda dengan narasinya, dengan cara digitalnya dia bisa sosialisasi, mudah-mudahan mereka tidak perlu padat modal seperti selama ini politisi-politisi senior kan gitu. Mereka harus ketemu turun fisik, bagi-bagi alat peraga, macem-macem lah dan seterusnya. Anak muda mudah-mudahan dengan gayanya, apalagi misalkan selebgram atau YouTuber, main Instagram aja, main dan TikTok bahkan ya. Kan bisa tuh. Misalkan dia dapilnya provinsi, dapil Bandar Lampung, warga Bandar Lampung mata pilihnya misalkan 600.000. Dia bisa sasar kan bisa seperti itu anak kan. mudanya mana dan seterusnya, termasuk konten yang akan dipasar. Maka saya optimis muda-mudi PKS yang nanti kita calegkan tidak sedikit yang kemudian akan menjadi wakil rakyat, dan mudah-mudahan ini sekali lagi bukan basa-basi, dan karena PKS menyadari nggak cukup senior-senior saja yang berkiprah di partai dan di lembaga-lembaga perwakilan, anak muda juga harus dihadirkan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Buat Anda anak muda di luar sana, ayo gabung ke sini, kita melek politik bareng-bareng ya. Luar biasa banget. Dan terakhir banget, aku ngelihat Partai Keadilan Sejahtera ini adalah satu-satunya partai oposisi yang aku lihat di parlemen gitu. Dan ini cukup menarik perhatian karena nggak mudah menjadi pejuang sendiri gitu ya. Betul. Terbukti BBM kita tolak tapi tetap aja naik gitu kan. Nah ini hal yang menarik. Sebenarnya apa, Mas Mufti, cita-cita perjuangan PKS yang sesungguhnya itu? Jadi memang kalau kita sebagai anggota PKS, apalagi di level pimpinan, kita mesti memahami lebih dalam tentang apa itu cita-cita perjuangan PKS, visi utama PKS. Nanti ada semua nih.
Ini saya sengaja bawa selain untuk memastikan logo ini tampil di podcast Di ya. PKS. Ini ada ART, ada falsafah dasar. Saya bawa juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia karena visi PKS itu di AD anggaran dasar ini tertulis secara lugas dan ini sudah didaftarkan secara resmi di Kemenkumham. Visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana kita punya cita-cita bersama, yaitu mewujudkan pemerintahan yang menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan mencerdaskan kehidupan bangsa, aktif dalam ketertiban dunia, pemerintahan yang adil dan seterusnya. Ini nanti yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar ini sebagai cita-cita bersama bangsa Indonesia. PKS tidak hanya ingin itu terwujud, tapi PKS ingin sebagai pelopor. Karena sebagai pelopor wajar kalau kemudian PKS ingin lebih memiliki adrenalin dan endurance, daya juangnya lebih dinamis, daya tahannya juga lebih kuat. Maka nggak apa-apa harus menjadi oposisi yang notabene oposisi kan nggak enak gitu ya, karena nggak bisa nggak masuk ke pemerintahan, dilawan terus dan seterusnya lah ya. Tapi demi pertama kalau di sisi demokrasi banyak pengamat yang berharap PKS tetap di posisinya sebagai oposisi, jangan tergiur dengan dalam tanda kutip iming-iming jatah kursi menteri dan seterusnya. Karena PKS sebagai checks and balances demokrasi, kalau sampai semua masuk ke pemerintahan, hilang demokrasinya. Kan begitu kan. Maka PKS hadir untuk kemudian menghadirkan koreksi-koreksi jika perlu ada koreksi untuk pemerintahan. Misalkan PKS secara keras mengoreksi pemerintah ketika waktu itu akan merevisi dengan yang akhirnya terjadi juga Undang-Undang KPK. Kita signifikan untuk kemudian tidak serta-merta Undang-Undang waktu itu ya, revisi KPK itu disahkan. Yang paling signifikan Omnibus Law, Undang-Undang Gabungan yang kemudian banyak sekali yang kemudian menyimpulkan sangat tidak berpihak kepada rakyat, tapi justru betul memang ada simplifikasi pemerintahan, tapi yang banyak mendapatkan pelayanan adalah orang-orang kuat. Padahal keinginan PKS kan yang dikuatkan yang lemah, jangan menguatkan yang sudah kuat. Kan, gitu. Itu contoh kita menolak dengan keras waktu itu RUU Omnibus Law, tapi tetap jalan. Terkini yang masih sudah nggak panas, masih hangat tentang undang-undang IKN. Cuman PKS tuh yang secara lantang menolak IKN karena banyak, misalkan budayawan nasional MH Ainun Najib ini ngobrolnya belum tuntas, masih banyak yang perlu diajak ngobrol. Perpindahan ibu kota loh, ini bukan pindah tempat parkir, bukan. Bukan bikin provinsi baru juga. Iya, itu luar biasa. Masalahnya PKS tidak mau ada perubahan ke arah yang lebih baik dengan argumentasi pemerintahan, tapi kita belum siap. Terburu-buru, anggarannya belum jelas, dipaksakan, itu masih dampak COVID-nya masih sangat parah gitu kan. Kita tolak habis. Dan terkini kenaikan harga BBM yang kemudian PKS dituduh hanya ini kan karena oposisi aja. Enggak, kalau waktu kita bergabung ke SBY pun kita pernah menolak kenaikan harga BBM sampai kita dicopot kan dari 40 itu karena kita kena punishment. PKS menjadi unsur pemerintahan tapi menolak kenaikan BBM karena waktu itu belum tepat. Nah, yang sekarang lebih tidak tepat lagi. Nggak usah saya menjelaskan, ahlinya sudah banyak bicara terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya posisi minyak dunia yang trennya mulai turun dan seterusnya. Itu pengamat, bukan saya yang bukan ahli di situ, tapi kan sudah sangat terbuka, pengamat juga menganggap ini anomali. Dan alhamdulillah kita sebagai anggota PKS bangga pimpinan kita terus sampai akhir, bahkan kita diperintahkan tingkat wilayah, tingkat daerah secara kompak bersama rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM. Dan kita hadir seperti ini tadi itu karena memang kita ingin sebagai pelopor terwujudnya cita-cita nasional dari mulai pemerintahan yang menghadirkan keadilan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut aktif dalam ketertiban dunia. Ya memang harus tahan dan tetap
punya semangat anak muda tadi itu. Iya. Jangan gampang loyo hanya karena mungkin jatah-jatah kue-kue pembangunannya nggak terlalu banyak didapatkan dan seterusnya. Ya. Baik, luar biasa, menarik banget ya teman-teman semuanya. Nggak perlu tergiur ke arah sana, yang penting visinya tetap maju ke depan. Dan aku kira ini adalah salah satu visi terbaik yang dimiliki oleh partai politik ya. Terima kasih banyak Mas Mufti, bincang-bincang kita terkait Partai Keadilan Sejahtera, Partai kepada Anak Muda, dan yang terakhir adalah visi PKS ke depan dan yang sekarang sedang dijalani. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak. Kita sudah nyiapin bandrek untuk kita minum bareng-bareng. Ada martabak juga, cuma nggak masuk frame karena takut diminta sama penonton ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan. Iya. Terima kasih.